Halo adik-adik semua. Wah, sudah pada siap di handphone masing-masing ya. Bertemu lagi dengan Kak Vera. Di minggu kali ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu. Tapi Kak Vera tidak sendirian. Kak Vera akan ditemani oleh Kak Fali, Bu Dewi, dan Kak Gerald. Bantu kakak untuk panggilkan mereka ya. 1, 2, 3. Kak Fali, Bu Dewi, Kak Gerald, datanglah. Yeay. Silakan duduk dulu ya Kak Gerald. Kak Gerald, Kak Fali, dan Bu Dewi, ayo kita sapa dulu adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Halo sekalian, ayo kita mulai ibadah kita kali ini. Kita akan mulai dengan menaikkan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Oke, cukup. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan dengan pujian yang kedua, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah menguatkan kami dan memampukan kami sehingga kami masih bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu online kali ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, untuk selanjutnya mari kita angkat pujian. Sekali lagi, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Pujian yang kedua yaitu I Love You Jesus. Tepuk tangan semuanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus,
Musik Kak Gerald. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik adik-adik, silakan siapkan hatinya, catatannya, dan buku Alkitabnya. Mari kita persilahkan kepada Bapak Ruswanto untuk membawakan firman Tuhan kali ini. Silakan. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Wanto yang pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kesempatan pagi ini kami boleh dilayakan kembali untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lebih lagi layakan kami sebentar, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku sekalian, bagian firman Tuhan pagi ini kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak lanjutkan ke ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir
dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang terakhir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan bagian firman itu hari lepas hari. Haleluya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang hal kekhawatiran. Anak-anakku sekalian, setiap kita, anak-anak yang percaya di dalam Tuhan, baik itu orang dewasa, orang tua, bapak, ibu, ataupun kakak dan adik, dari semuanya, pasti mengalami namanya kekhawatiran. Ya, kekhawatiran tentang apa? Anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ya kekhawatiran ketika kita mengalami yang namanya sakit. Aduh, seringkali kita khawatir. Demikian juga orang tua mengalami yang namanya krisis, ya. Ketika sakit, pandemi, ya COVID-19 yang sudah 2 tahun berjalan, begitu menakutkan di dalam kehidupan kita. Itu merupakan hal kekhawatiran. Bagaimana kalau seandainya saya kena? Bagaimana seandainya itu seringkali terjadi hal yang menjadikan kekhawatiran bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Namun satu hal yang ditekankan kepada saat ini bagian firman Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita seringkali khawatir tentang namanya kebutuhan hidup kita. Yang namanya makan, yang namanya minum, ataupun pakaian. Bahkan kalau kita yang belum punya rumah, bagaimana nanti ke depannya? Aduh, gimana ya kehidupan saya nanti? Kehidupan kita nanti. Namun, firman Tuhan pagi ini menegaskan kepada kita bahwa dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Makanan, minuman, pakaian kita butuhkan. Tetapi kehidupan kita, hidup secara rohani itu lebih penting. Kehidupan kita, memang kehidupan kita tanpa didukung oleh makanan, minuman, apa artinya? Semuanya itu dibutuhkan. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa tubuh itu lebih penting, itulah yang utama. Tapi dicontohkan oleh firman Tuhan di ayat yang berikutnya, pandanglah burung-burung di langit. Ini gambaran bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh, pandanglah burung-burung di langit. Burung-burung di langit, ya, dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak pernah menanam, ya. Tetapi kehidupan mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, ya, manusia lebih daripada burung-burung, ya. Manusia makhluk yang diciptakan Tuhan, ya, sangat sempurna. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, digambarkan tadi bahwa dikatakan bahwa Salomo pun tidak seindah, ya, tidak di dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada salah satu bunga, itulah bunga bakung. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan menegaskan ulang di ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran manusiawi anak-anakku sekalian pasti dialami oleh setiap kita. Khawatir bagaimana kalau kita lagi sekolah, ya, yang anak-anak yang masih pada sekolah, gimana ya tahun ini nilainya bisa bagus atau tidak? Seringkali khawatir juga. Demikian juga prestasi yang biasanya ya kita khawatir bisa nggak menjadi nilai-nilainya bisa lebih baik dari. Nah, itu seringkali dialami oleh setiap kita anak-anakku sekalian. Namun ditegaskan lagi di ayat yang ke-30, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Semuanya itu dikatakan di ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kehidupan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, mereka bahwa hidup itu adalah segalanya. Bahwa kebutuhan, ya, makan, minum itu hal yang utama. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang tentang kehidupan kelak nanti di surga. Namun penegasan Tuhan Yesus menegaskan kembali di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu.
Ini hal yang lebih penting. Boleh carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu yang sifatnya yang bagaimana, anak-anakku sekalian? Bahwa kerajaan Allah itu adalah soal damai sejahtera, soal sukacita, tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik. Bahwa kerajaan Allah itu soal kehidupan kita kelak nanti di surga. Bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pakaian. Itu semuanya pasti berlalu. Ya. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan itu soal kehidupan yang kelak ketika kelak nanti kita berada di surga. Bahwa kehidupan kita nanti akan Tuhan peliharakan. Demikian firman Tuhan. Pagi ini boleh menguatkan kita. Biarlah hal kekhawatiran kita alami, tetapi kita yakin memiliki Allah yang lebih besar daripada Allah yang orang lainnya. Tetapi kita memiliki Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang memiliki segalanya. Bahwa jika kita memiliki kerajaan Allah, janji firman Tuhan di ayat 33 bagian terakhir, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Soal kehidupan, pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sempat Bapak sampaikan. Kiranya boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar pagi ini, boleh menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa dan ucapan serta firman kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, terima kasih Pak Ruswanto untuk firman yang telah dibawakan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, mari kita iringi dengan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Doa yang akan dipimpin oleh Kak Fali. Silakan Kak Fali. Siap Kak Vera. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila ibadah online hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan bila kami sudah memberikan persembahan yang kami miliki untuk Tuhan. Kiranya boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang kami dengar, kiranya juga boleh menjadi pedoman bagi kami melakukan kegiatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami yang di rumah, berkati guru-guru juga yang mengajar. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik semuanya sudah setia mengikuti ibadah online dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.